Calon gelandang baru Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, telah tiba di kota Milan dan langsung menjalani tes medis sebelum secara resmi bergabung dengan Nerazzurri. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908, bahwa Mkhitaryan sudah mendarat di kota Milano pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, dan langsung menuju Humanitas Research Hospital, lalu ke kantor Komite Olimpiade Italia untuk menjalani serangkaian tes medis. Setelah menjalani tes medis, pemain berusia 33 tahun tersebut akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter senilai 4,5 juta euro per musim termasuk bonus. Salah satu alasan yang menentukan mengapa Mkhitaryan lebih memilih Inter ketimbang memperpanjang kontraknya di Roma adalah kesempatan untuk bermain di Liga Champions lagi, sebuah turnamen yang jarang dia ikuti. Mkhitaryan membela Roma selama 3 musim terakhir, di mana selama kurun waktu tersebut ia telah tampil sebanyak 117 pertandingan, di mana ia sukses mencetak 29 gol dan menyumbang 28 assist. Dia membantu Giallo Rossi merengkuh gelar UEFA Conference League di Tirana dengan mengalahkan Feyenoord di laga final. Inter Milan dilaporkan kalah bersaing dengan Atalanta dalam persaingan mendapatkan gelandang Salernitana, Ederson. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Atalanta saat ini kian dekat mengamankan tanda tangan Ederson setelah menyepakati mahar transfer sang pemain dengan Salernitana senilai 15 juta euro plus pemain. Inter telah mengidentifikasi Ederson sebagai salah satu target mereka untuk memperkuat lini tengah dalam jangka panjang, terutama sebagai calon pengganti Roberto Gagliardini. Namun, Atalanta juga sangat serius ingin merekrut pemain asal Brasil itu, dan mereka menjadi tim yang paling gencar bermanuver akhir ini dalam upaya menyelesaikan kepindahan sang pemain ke Bergamo. Klub berjuluk Ladea itu telah berhasil meyakinkan Salernitana agar mau melepas Ederson dengan melayangkan tawaran sebesar 15 juta euro plus bek Matteo Lovato. Ederson direkrut Salernitana dari klub Brasil, Corinthians seharga 6 juta euro pada jendela transfer Januari lalu. Ederson menjadi salah satu gelandang dengan performa paling mengesankan di Serie A selama paruh kedua musim 2021-2022, sesuatu yang tidak luput dari perhatian klub-klub papan atas Italia, dan bahkan Paris Saint-Germain. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu menegaskan bahwa Nerazzurri menargetkan meraih Scudetto musim depan. Seperti diketahui, Inter gagal memenangkan gelar Scudetto pada musim 2021-2022 setelah kalah tipis dari Milan, atau hanya terpaut 2 poin. Kegagalan Inter meraih Scudetto bisa dibilang karena faktor keberuntungan. Inter tampil sangat bagus, namun mereka terpeleset pada momen yang krusial. Blunder Ionat Radu pada laga tunda pekan ke-20 Serie A jadi kunci kegagalan Inter. Radu membuat blunder, Inter kalah 2-1 dari Bologna, dan gagal merebut puncak klasemen dari tangan AC Milan. Dalam sebuah wawancara dengan media Turki, Trivibusspor, Calhanoglu mengatakan bahwa Inter siap bangkit dan berupaya untuk merebut kembali Scudetto dari genggaman AC Milan pada musim depan. Target kami untuk musim depan adalah memenangkan gelar Scudetto. Para pemain bagus juga direkrut untuk berkontribusi, mencetak gol dan assist, ujar Calhanoglu, seperti yang dilansir FC Inter News. Tim kami melakukannya dengan sangat baik. Saya sangat senang di Inter. Dukungan dari para penggemar juga sangat membantu saya. Inter Milan dan Sevilla dikabarkan telah dikaitkan dengan kepindahan bek serbaguna Atletico Madrid, Mario Hermoso di bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilaporkan media Prancis, RMC Sport, bahwa nama Mario Hermoso muncul sebagai kandidat pengganti Milan Skriniar yang kemungkinan besar pindah ke Paris Saint-Germain. Inter telah melakukan antisipasi atas kemungkinan kepergian bek asal Slovakia tersebut, dengan Bremer menjadi target utama, dan Nikola Milenkovic juga telah diidentifikasi sebagai kandidat potensial lainnya. Namun, tidak hanya mereka yang sedang dipantau Inter, di mana klub juga tertarik dengan Hermoso yang bisa tersedia di musim panas ini. Selain Inter, bek asal Spanyol berusia 27 tahun itu juga diincar Sevilla yang diketahui sangat tertarik mengontraknya, dan masih harus dilihat apakah Inter siap untuk bersaing. Di sepanjang musim 2021-2022, Hermoso tampil sebanyak 34 pertandingan untuk pasukan Colchoneros dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist. Agen Alexis Sanchez dan Arturo Vidal telah berada di kota Milan untuk bertemu manajemen Inter Milan membahas pemutusan kontrak kedua pemain Chili tersebut di musim panas ini. Sebagaimana dilansir Tuttosport, agen Fernando Felicevic sedang bekerja untuk mengakhiri kontrak kliennya tersebut setahun lebih awal di Inter.
Sanchez dan Vidal menjadi dua nama yang diprioritaskan untuk dilepas pada musim panas ini demi memberi ruang di skuad untuk perekrutan baru serta meringankan beban gaji klub. Kontrak keduanya di Giuseppe Meazza akan habis pada Juni tahun 2023 mendatang. Namun Inter siap menawarkan penyelesaian kontrak kepada mereka di musim panas 2022 ini dengan membayar pesangon. Sanchez adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter. Tapi, performanya tidak begitu istimewa di musim 2021-2022. Melepasnya akan membuat Inter mengurangi tagihan gaji secara signifikan. Kasus yang sama terjadi pada Arturo Vidal. Performanya juga tidak sebagus musim lalu. Dia juga mengantongi gaji yang begitu besar. Andrea Ranocchia telah meninggalkan Inter Milan di bursa transfer musim panas 2022 ini setelah 12 tahun mengabdi untuk Nerazzurri. Ranocchia mengakhiri tugas panjang bersama Inter, di mana ia ikut terlibat dalam membantu klub meraih gelar Serie A dan 2 trofi Coppa Italia. Pemain berusia 34 tahun itu secara resmi bergabung dengan tim yang baru promosi, AC Monza dengan status bebas transfer, setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Inter. Pengalamannya bisa menjadi sangat penting bagi Monza untuk dapat terus bertahan di kompetisi kasta tertinggi Italia, Serie A setelah menekan kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2024 dengan Monza. Ranocchia pun memposting komentar di akun Instagramnya. "Saya sangat senang bergabung dengan Monza. Saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan mereka, dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menebusnya. Saya siap untuk petualangan baru." Inter Milan terancam kehilangan target mereka, Andrea Cambiaso, karena Juventus saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan wingback Genoa tersebut. Seperti yang dilaporkan pakar transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa Nerazzurri harus bergerak cepat dengan melayangkan tawaran yang lebih baik, karena jika tidak maka Juventus kemungkinan besar akan mengunci kesepakatan Cambiaso. Nerazzurri sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan agen sang pemain, sedangkan kubu Bianconeri telah secara resmi mengajukan penawaran ke Genoa sebesar 3 juta euro plus pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Proposal tersebut diyakini sudah cukup untuk meyakinkan kubu Griffon tentang kesepakatan pemain berusia 22 tahun itu, yang juga menjadi target Atalanta, Fiorentina, Bologna, dan Sassuolo. Nerazzurri masih tertarik pada Cambiaso untuk memperkuat bek sayap mereka dalam jangka panjang, tetapi pada tahap ini si Nyonya tua berada dalam posisi kuat untuk mengamankan kesepakatan. Cambiaso merupakan jebolan Akademi Genoa, dengan membuat 26 penampilan di ajang Serie A Italia musim 2021-2022, dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 4 assist. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Chelsea pada akhirnya menyepakati formula pinjaman Romelu Lukaku ke Inter Milan selama 1 tahun ke depan. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait biaya pinjaman penyerang asal Belgia itu sebesar 8 juta euro plus bonus. Paulo Dybala tinggal menunggu hari sampai Inter Milan merampungkan proses transfernya ke Giuseppe Meazza dengan status bebas transfer dari Juventus. Striker legendaris Nerazzurri, Alessandro Altobelli pun merasa yakin kalau Paulo Dybala bakal menuai sukses besar di Inter Milan. Pelatih Olympique Marseille, Jorge Sampaoli, dilaporkan secara pribadi menelepon penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez untuk mengajaknya pindah ke Marseille. Sampaoli tengah berupaya meyakinkan mantan anak asuhnya itu agar mau bergabung di skuadnya saat ini. Hal ini diungkapkan oleh media Chili, La Tercera, bahwa Sampaoli sangat berharap untuk dapat mengontrak pemain berusia 33 tahun tersebut di musim panas ini. Inter Milan dikabarkan bersedia menyetujui tawaran dari AC Monza sebesar 15 juta euro untuk kesepakatan transfer permanen Andrea Pinamonti di musim panas ini. Hal ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport, bahwa klub baru promosi itu telah menyiapkan tawaran sebesar 15 juta euro untuk mengamankan tanda tangan Pinamonti. Proposal tersebut diyakini sudah cukup bagi Monza untuk menyelesaikan kepindahan pemain berusia 23 tahun tersebut. Stefano Sensi dikabarkan hanya menginginkan kepindahan secara permanen dari Inter Milan pada musim panas ini, dengan Fiorentina tertarik untuk mengontraknya. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, bahwa Sensi tak bersedia lagi dipinjamkan, dan hanya ingin kesepakatan permanen jika dilepas pada musim panas 2022 ini.
La Viola diyakini sangat tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu, tetapi mereka tampaknya hanya siap merekrutnya dengan status pinjaman. Simone Inzaghi secara resmi telah menekan kontrak baru dengan Inter Milan, yang akan membuatnya melanjutkan masa baktinya sebagai pelatih Nerazzurri hingga Juni tahun 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter melalui laman resmi klub pada Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, bahwa sang pelatih telah memperpanjang kontraknya. FC Internazionale Milano dengan gembira mengumumkan bahwa Simone Inzaghi telah menandatangani kontrak baru untuk tetap menjadi pelatih kepala sampai tahun 2024, bunyi pernyataan klub. Klub Belgia, Anderlecht dikabarkan kian dekat untuk merekrut striker muda Inter Milan, Sebastiano Esposito dengan status pinjaman. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa klub raksasa Liga Pro Jupiler itu tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangan pemain berusia 19 tahun itu dengan status pinjaman. Mereka juga siap menyertakan opsi pembelian secara permanen pada proposal peminjaman Esposito yang belum diketahui nominalnya.